Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran dari PAI. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semua, kelas 3A, 3B, dan 3C, kemarin kita sudah belajar PTMT. Artinya kita kembali ke daring ya, atau pembelajaran online. Dan kalian semuanya Bapak minta tetap semangat ya untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi jangan sampai lengah ya anak sekalian untuk belajar Al-Quran, belajar ngaji, belajar ilmu agama, khususnya pelajaran agama di sekolah SDN Puspitek. Baik anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, sebelum belajar Bapak ingatkan tetap semangat dan jangan putus asa dalam belajar. Setiap kita adalah pembelajar, termasuk pengajar juga masih belajar dalam mengajar. Jadi anak-anak sekalian, walaupun Bapak sebagai pengajar, Bapak masih dalam tahap belajar ya, belajar dalam mengajar. Artinya Bapak lebih dulu tahu daripada kalian. Dan mudah-mudahan kalian bisa lebih tahu lebih daripada Bapak. Karena itu suatu kebanggaan bagi para pengajar. Setiap yang belajar atau murid bisa tahu segalanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, yuk mari kita berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, barokah ilmunya, bermanfaat ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pengertian yang baik. Ya, baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, sebelum belajar mari kita buka bukunya ya. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 3. Kurang lebih seperti ini bukunya. Dan kemarin kita sudah belajar, yaitu pelajaran ke-6, kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib. Alhamdulillah kita sudah belajar ya nak, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ciri-cirinya Nabi Yusuf, apa kelebihan Nabi Yusuf, dan bagaimana sejarahnya. Nah, alhamdulillah kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Shu'aib alaihissalam di halaman 77. Jangan lupa bisa disimak sama-sama ya. Bapak akan buka halaman 77 dan kalian juga buka halaman 77. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Bapak sedang mencari halaman 77. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, jangan lupa ya untuk selalu dibuka bukunya, dibaca-baca minimal satu hari 5 menit, satu hari 10 menit boleh, atau satu hari 15 menit, agar kalian tidak lupa ya pada suatu hari ketika kalian akan melaksanakan PAT atau PAS, penilaian akhir semester. Nah, kita sudah sampai ya di kisah Nabi Yusuf. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, baik anak sekalian, langsung aja ya. Kita akan belajar pelajaran ke-6, yaitu kisah keteladanan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya ya, memerangi kecurangan dalam timbangan Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi Nabi Shu'aib alaihissalam ini di kaumnya, yaitu suku Madian, itu banyak sekali kecurangan, khususnya kecurangan dalam
timbangan, karena sebagian penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Maka biasanya pedagang akan mencari keuntungan. Tapi pada cerita ini ternyata pedagang ini ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengambil dengan cara yang haram, memerangi kecurangan dalam timbangannya. Nah, itu tidak boleh ya dalam agama Islam. Nah, kita lanjut aja, langsung dibuka. Ya. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan melihat. Nah, seperti ini ya. Jika kalian pergi belanja atau pergi ke pasar atau pergi ke supermarket, ke Alfamart, Indomart, pasti kalian akan melaksanakan jual beli. Tentunya jual beli ini ada uang dan ada barang. Nah, tentunya dengan porsi yang masing-masing dan masing-masing merasa diuntungkan. Tidak ada salah satu yang dirugikan, baik dari pedagang maupun dari penjual, baik dari pedagang atau dari pembeli ya. Jadi dalam cerita ini di kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam, sang pembeli akan mengalami kerugian dan sang pedagang akan mengalami keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana ceritanya? Bisa dilihat sama-sama. Nah, begini ya anak sekalian, kurang lebih kesesatan kaum Madian. Nah, Bapak baca dulu ya. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam yang kita kenal dengan Suriah. Saat ini Syam dikenal dengan nama Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang dengan mengurangi takaran atau timbangan. Jika curang dengan mengurangi takaran timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib untuk menyeru mereka supaya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi anak sekalian, di kisah keteladanan Nabi Syuaib ini dijelaskan bahwasanya pada zaman itu banyak sekali dari kaum Madian selain tidak beriman kepada Allah, mereka berbuat syirik. Kemudian kebiasaan buruknya adalah mengurangi timbangan atau takaran, atau dalam jual beli misalkan di pasar ya, kita menjual semangka atau menjual jeruk atau menjual apel. Nah, timbangannya dikurangi biar pedagang mengalami keuntungan yang banyak. Nah, ini justru akan mengurangi keuntungan dari pembeli itu sendiri, dan pembeli akan rugi ketika ditakar atau ditimbang di rumah. Nah, sekalian, ini tidak boleh ya dilakukan oleh kita semuanya. Misalkan kalian menjadi pedagang, nah itu nggak boleh. Ataupun orang tua kalian, ataupun tetangga, ataupun siapapun ya. Nah, ini jelas dilarang dalam agama Islam, atau tidak boleh. Yang kedua, kita baca sama-sama. Nabi Syuaib melarang kecurangan. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan yang buruk, serta mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh."
di lingkungan kami. Nah, itulah anak sekalian ya. Jadi suku Madian atau orang-orang kafir di zaman itu menolak apa yang dikatakan oleh Nabi Hud ya, atau Rasul Hud ya. Mereka tidak mau ya mengikuti kehendak daripada Nabi Syuaib. Dikatakan surat 87, wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang penyantun lagi berakal. Nah, inilah anak sekalian dalam surat Hud ayat 87 ya. Nah, Syuaib berkata, dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghilangkan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu. Kebinasaan kaum Madian. Nah, diceritakan anak sekalian, kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenarannya telah ditolak dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib telah bersabar. Nabi Syuaib merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati berkelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah karena menolak untuk beriman kepada Allah. Nah, inilah sekalian siksaan ataupun azab ya, atau hukuman untuk orang-orang yang tidak mau menurut agama Allah atau agama Islam. Nah, sekalian sudah tahu ya cerita Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, di samping Nabi Syuaib berdakwah, ternyata anak sekalian Nabi Syuaib ini berakumentasi yang kuat sehingga ia disebut Khatibul Anbiya, ahli pidato dari kalangan para nabi ya. Nabi Syuaib pun beserta kaumnya ya, Nabi Syuaib beserta kaumnya yang beriman hijrah ke negeri yang lain, yaitu negeri Aikah, suatu dusun yang tidak jauh dari Madian. Sewaktu akan hijrah, Nabi Syuaib berpesan kepada kaumnya sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf. Lalu ia berpaling dari mereka, hai kaumku, sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu ayat-ayat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Lantaran itu bagaimana aku bisa berduka cita atas orang-orang kafir. Nah, inilah anak sekalian yang jelaskan cerita singkat ya Nabi Syuaib alaihissalam. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini apa anak sekalian? Ya, kita tidak boleh dalam jual beli tidak boleh mengurangi ya, mengurangi takaran atau timbangan. Nah, itu tidak boleh karena nanti akan mempengaruhi hak-hak orang lain. Jadi kasihan ya. Yang kedua, kita akan selalu bersyukur dan taat kepada Allah dikala kaya maupun miskin ya. Anak sekalian, walaupun misalkan ya kita diberikan kemiskinan ya contohnya ya, kita harus selalu bersyukur. Diberikan kekayaan juga bersyukur, karena di bawah kita pasti ada yang lebih miskin ya. Anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, yang kedua, sabar dalam cobaan, sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Syuaib alaihissalam ya. Tentunya kita semuanya harus sabar dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan belajar ya, dan jangan lengah ya apa yang diajarkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sekarang dilihat kalian bisa tugas kedua, tidak usah. Nah, yang bawahnya adalah silakan diisi sendiri. Insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang pada kolom berikut. Aku suka berbuat curang. Kamu suka nggak berbuat curang? Curang itu tidak hanya dalam jual beli,
bisa juga dalam menyontek ya, ataupun dalam pergaulan kita curang atau tidak. Kalau kamu sering curang, kamu centrang yang curang. Kalau kadang-kadang tidak pernah centrang. Aku merugikan orang lain. Nah, kamu sudah belum merugikan orang lain? Sudah pernah belum? Silakan dicentrang. Aku berkata dan bersikap jujur. Sudah atau belum? Kalau belum, berarti tidak pernah. Aku melaksanakan ibadah dengan tekun. Kalau sudah, ketik selalu atau centrang selalu. Nah, seperti itu ya anak sekalian. Nah, bisa dilihat ini ayo berlatih. Isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. 1. Nabi Syuaib berasal dari suku. 2. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai. 3. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah, mereka menyembah. 4. Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh umatnya untuk menyembah hanya kepada. Ayo berlatih. 1. Sebutkan salah satu kebiasaan buruk kaum Madian. 2. Apa ajakan Nabi Syuaib kepada kaum Madian? 3. Bagaimana sikap kaum Madian setelah diajak Nabi Syuaib untuk beribadah kepada Allah? 4. Bagaimana Allah membinasakan kaum Madian? Ayo renungkan. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, sekalian, ini tugas kalian ya. Tugas kalian di minggu ini. Jadi tugasnya sudah ada di buku cetak kalian ya. Tinggal dilihat, dipahami baik-baik agar kalian bisa memahami. Dan pesan Bapak ya, kalian tidak cuma paham atau mengerti teori tentang cerita Nabi Syuaib, tapi kalian harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya kita nggak boleh curang pada orang lain. Yang kedua, tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian berkata jujur ya kepada siapapun, kepada ayah, kepada ibu, kepada pak guru, kepada bu guru, kepada teman, kepada kakak, kepada adik, ataupun kepada teman-teman kalian ya, teman sepermainan ya, dimanapun berada ya. Meskipun statusnya di bawah kamu, kita harus tetap berkata jujur ya. Baik anak-anak sekalian, itulah cerita singkat ya tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam, agar kita semuanya menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang tugasnya apa? Bisa dilihat ya, nah tugasnya yaitu ya, saya klik. Oh iya, sebelumnya kita harus saling menghargai ya. Nah, sekalian menghargai teman kita, menghormati ya, berkata jujur. Dan kemudian yang kedua, ya kita harus kasih sayang sama kepada orang tua, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kemudian pesan Bapak lagi, nah kita harus juga sedekah, karena sedekah membuat kita kaya ya, bisa memberikan kaya dalam sehat, kaya dalam hati, maupun kaya dalam harta ya, sehingga harta kita akan menjadi suci, menjadi bersih, tidak kotor ya, karena ada hak kita untuk orang lain. Harta kita ada hak harta kita untuk orang lain ya, makanya harta kita sebagian ada yang disedekahkan. Oke, kemudian alhamdulillah ya. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan ya. Dalam jual beli kita nggak boleh curang ya, kita nggak boleh mengurangi takaran, harus pas sesuai dengan timbangan. Nah, kemudian kita juga tidak boleh merusak alam, merugikan orang lain ya. Pokoknya intinya tidak boleh dalam bermasyarakat, tidak boleh merugikan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, bumi kita itu kan harus kita jaga. Makanya harus kita jaga agar bumi kita itu menjadi bumi yang bersih, yang baik, tidak kotor, tidak polusi, tidak terjadi global warming ya,
Mudah-mudahan kita menjadi lingkungan kita menjadi bersih selalu ya. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun singkat, mudah-mudahan bisa bermakna dalam kehidupan sehari-hari, terutama kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, ini tugasnya ya, di halaman berapa ya? 81. Ayo berlatih, nanti kalian tulis soal ini dalam buku atau kertas PAI. Setelah itu hasilnya, jawaban kalian dan soalnya diupload di Google Classroom ya, sesuai dengan kolom tugas yang diberikan hari ini ataupun besok ya. Oke, selamat mengerjakan. Waktu atau batas mengerjakan 2 hari, Selasa dan Rabu. Ya, baik anak sekalian, itu penjelasan tentang pelajaran 6 kisah Nabi Syuaib. Sesudah belajar, yuk kita berdoa ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Ya, baik anak sekalian, ya terima kasih atas perhatiannya anak sekalian. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa. Jangan lupa selalu belajar dimanapun berada, di rumah, di sekolah, di masjid, ya, di lingkungan manapun kita bisa belajar. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.